Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. Today, welcome to our English class. Today we will learn still about news item tag. In this learn today, we will discuss about how to read news item text. Jadi di pertemuan kali ini, Ibu masih memberikan materi mengenai news item tag. Kalau kemarin Ibu memberikan penjelasan mengenai pengertian, generic structure, ada lagi kemarin fungsi dan lain sebagainya dan contohnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan bagaimana cara membaca news item teks dan bagaimana caranya memahami news item teks. Oke, next. Okay, here there are opening. You can say, "Good morning, viewer. I am yours name from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today." Jadi di sini adalah ungkapan atau pernyataan atau kata-kata yang bisa kamu gunakan di saat kamu atau kalian itu membacakan sebuah berita. Ini adalah contoh dari opening atau kata pembukaan. Di sini ada yang di dalam kurung. Di sini ada am, yours name. Yours name di sini kalian isi dengan nama kalian. And then dalam kurungnya lagi ada Madam English Headline News. Ini adalah contoh istilahnya contoh jenis korannya atau bisa diartikan juga dengan judul. Semisal Jakarta Post dan lain sebagainya. Di sini adalah contoh openingnya atau kalimat pembukaan. And then next, there are closing atau penutup. You can say, "That's all the news for today. Check this out at madamenglishnews.com for the latest updates. I'm your name. Thank you for watching and have a great day." Jadi di sini adalah contoh ungkapan atau pernyataan yang bisa kamu gunakan di saat kamu menutup suatu penyampaian berita. Jadi di sini ada seperti yang opening tadi, your name berarti kamu sebutkan nama, misal seperti Miss Puji berarti I'm Puji Triastuti. Thank you for watching and have a great day. Seperti itu ya. Oke, and next. Nah, di dalam sebuah news item atau news item text itu ada istilahnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini harus merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi dalam sebuah berita itu harus menggunakan kalimat tidak langsung. Seperti for example, I am hungry, said Budi. Jadi bisa kamu ganti, Budi said that he was hungry. Jadi harus menggunakan kalimat tidak langsung dalam sebuah news item text. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai kalimat langsung dan tidak langsung. Sepertinya ini sudah di kelas 10 sudah pernah mendapatkan materi tersebut, tapi tidak masalah, nanti akan Ibu ulang kembali. Oke, and next. Oke, di sini ada strategi mencari gambaran umum. Jadi ini adalah di poin ini dan nanti sampai berikutnya sampai terakhir, Ibu akan memberikan bagaimana strategi atau cara untuk
jika kalian itu mendapatkan atau berhadapan dengan soal yang berhubungan dengan teks. Tidak hanya news item teks, tapi ada beberapa macam teks lainnya. Jadi nanti Ibu akan memberikan cara-caranya. Strategi mencari gambaran umum dalam teks. Yang pertama, membaca dengan teknik skimming bertujuan untuk menemukan gambaran umum, judul, topik, ataupun ide utama bacaan. Yang kedua, gambaran umum dari teks news item itu biasanya dapat terlihat di paragraf pertama ataupun judul atau headline. Jadi, semisal nanti kalian menemukan soal yang dimana dalam soal itu kalian disuruh untuk mencari gambaran umum, itu kalau dalam news item tag itu biasanya terlihat dalam paragraf pertama ataupun judul. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan di sini ada teknik skimming. Apa sih skimming? Skimming itu adalah suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Itu namanya skimming. Oke, next. Nah, di sini ada 5 contoh soal atau pertanyaan dalam gambaran umum. Jika kalian mendapatkan soal yang intinya kalian disuruh mencari gambaran umum dalam sebuah teks. For example, what is the text about? Teks tersebut tentang apa? What is the topic of the text? Topik teks tersebut tentang apa? What is the subject of the passage? Nah, bacaan tersebut tentang apa? Menggambarkan apa? What is the main idea? Ide pokok dari bacaan tersebut apa? And the last, what is the best title of the passage? Jadi di sini adalah apa judul terbaik atau terbagus, tercocok dari teks tersebut. Ini ada beberapa contoh saja. Contoh kalau kita mendapatkan pertanyaan atau dari soal dari sebuah teks. And the next, nah di sini ada strategi menemukan pikiran utama paragraf. Menemukan pikiran utama atau ide pokok ya. Jadi pikiran utama paragraf adalah pengembangan dari topik bacaan. Jadi intinya adalah cara untuk menemukan jawabannya dengan memilih yang paling sesuai dengan topik bacaan. Jika main ide atau ide pokoknya tersirat, maka bisa dicari dengan cara yang pertama paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah khusus ke umum sifatnya. Baca kalimat terakhir paragraf yang biasanya berupa kesimpulan, lalu pilihlah jawaban yang sesuai. Sedangkan yang kedua ada paragraf deduktif. Kalau deduktif berarti dari umum ke khusus. Nah, itu caranya yaitu baca kalimat pertama, kedua, lalu pilihlah jawaban yang sesuai. Untuk paragraf induktif, paragraf deduktif itu ada di materi bahasa Indonesia. Oke, dan berikutnya di sini ada contoh soal atau pertanyaan untuk dalam menentukan paragraf utama. Di sini contohnya adalah what is the main idea of paragraph 2? Ide pokok paragraf 2 itu apa? Dan yang kedua, what is paragraph 3 mainly about? Paragraf 3 itu menceritakan tentang apa? Atau intinya itu tentang apa? Seperti itu. Oke, next. Makna kata. Nah, makna kata ini digunakan untuk menentukan makna kata tertentu dalam news item teks. Jadi kita dapat melakukan beberapa langkah kegiatan. Di sini ada beberapa langkah kegiatan dalam menentukan makna kata. Yang pertama, baca dan pahami pertanyaan dengan baik. Dan yang kedua, langkahnya baca dengan teliti bagian teks yang memuat kata tersebut.
Dan yang ketiga, baca kalimat sekitar sebelum dan sesudah dari awal kalimat di mana kata itu digunakan. Dan yang terakhir yaitu tentukan makna dari kata tersebut. Itu adalah langkah-langkah dalam menentukan makna kata. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal atau pertanyaan yang menanyakan atau mengenai makna kata. What does the underlined word mean? Jadi, kata yang bergaris bawah mempunyai makna apa? Dan yang kedua, the underlined word mean, kata yang bergaris bawah berarti. Dan yang ketiga, what is the synonym of the underlined word? Persamaan kata yang digaris bawahi itu apa? Dan yang keempat, what is the close meaning of the underlined word? Nah, ini persamaan kata juga. Persamaan kata yang digaris bawahi itu apa? Dan yang terakhir, what is the antonym of the underlined word? Lawan kata dari kata yang digaris bawahi itu apa? Ini adalah hanya contoh soal atau pertanyaan jika kita disuruh mencari makna kata dalam sebuah teks. Oke, selanjutnya di sini adalah informasi rinci tersurat. Jadi informasi rinci tersurat atau bisa disebut juga dengan informasi spesifik baru bisa ditemukan setelah kita membaca teks dengan rinci atau spesifik atau dengan scanning yang bertujuan untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh. Nah, apa scanning itu? Scanning itu adalah suatu teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lainnya. Itu scanning. Di sini ada 3 langkah yang dapat kita lakukan dalam teknik scanning atau baca cepat. Yang pertama, temukan kata kunci pada soal atau pertanyaan. Yang kedua, carilah kata kunci tersebut pada bacaan. Dan yang terakhir adalah baca keseluruhan kalimat yang mengandung kata kunci. Jadi itu adalah langkah jika kita menemukan pertanyaan di mana pertanyaan tersebut adalah mengenai informasi rinci tersurat dari teks. Oke. Nah, di sini adalah contohnya. Contoh soal pertanyaan atau pertanyaan tentang informasi rinci tersurat. Yang pertama, it is stated in the passage that. Jadi di sini adalah artinya bacaan itu berisi atau tentang informasi apa. Dan yang kedua, the passage indicate that. Nah, bacaan itu tentang apa? The author mentioned that. Penulis atau pembuat naskah itu menyebutkan tentang apa? Dan yang terakhir, based on the text, we know that. Berdasarkan teks kita mengetahui bahwa. Nah, di sini adalah 4 ini adalah contoh atau soal atau pertanyaan tentang yang menanyakan tentang informasi rinci tersurat. Oke, I think enough my lesson today. Maybe any question? Okay, no question. Do you have any question about this lesson? Well, that's also your lesson for today. Thank you for watching and don't forget like, comment, and subscribe this lesson. Here, Miss Puji have a segment for you that is a individual exercise. Jadi di sini adalah soal untuk individu. Find the text in the internet and then analyze of the text about social function, generic structure, and language feature. Jadi di sini kalian disuruh mencari, tugas kalian adalah mencari contoh teks, yaitu menuse item teks. Setelah itu kalian analisis social function-nya, generic structure-nya, sama language feature-nya.
Okay? I think enough and see you again and have a great day and thank you. See you.